Shalom Bapak Ibu saudara kasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Dede Daniel dalam renungan malam yang saya buat ini untuk menemani waktu sebelum saudara tidur, sehingga bisa membantu kita untuk belajar firman Tuhan. Dan saya kembali mengingatkan, kalau sudah diberkati dengan renungan ini, mohon bagikan forward kepada sebanyak mungkin orang, like, subscribe kepada channel GB Immanuel, sehingga saudara tetap mendapat update pelayanan-pelayanan kami di channel kami, untuk menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara semua. Dan pada hari ini, hari Kamis 30 Mei 2024, tanpa terasa kita akan mengakhiri bulan Mei dalam satu hari ke depan. Dan kita bersyukur Tuhan masih memelihara hidup kita dan memberikan kita kesehatan. Hari ini, renungan malam, saya beri judul, Kristus datang untuk memberikan nyawanya. Saya ambil dari Markus pasal 10 ayat yang ke-45 yang berbunyi demikian. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ayat ini adalah ucapan Tuhan Yesus yang disampaikan kepada murid-muridnya sebagai respon dari permintaan Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus. Kalau kita membaca di dalam ayat 35 dan seterusnya sebelum ayat hafalan kita, mereka berusaha mendekati Tuhan Yesus dan memohon satu permohonan, yaitu agar mereka duduk dalam kemuliaan Yesus suatu hari kelak, satu di sebelah kanan dan satu di sebelah kiri. Dan Tuhan Yesus tentunya memberikan koreksi kepada mereka bahwa apa yang mereka minta sebenarnya itu jauh di luar dari kehendak Bapa. Mereka tidak mengerti tujuan Yesus datang. Dan murid-murid ini pun masih menganggap hal-hal yang duniawi, merasa diri paling penting di antara mereka semua, sehingga mereka ingin mendapat tempat yang pertama di kerajaan sorga. Tentunya ini menjadi hal yang perlu dikoreksi oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mengajarkan kerendahan hati kepada para murid-muridnya. Di dalam ayat 43 Tuhan Yesus berkata, janganlah menjadi seperti dunia ini. Kalau dunia ini mereka selalu mau mencari yang nomor satu, memerintah dengan tangan besi. Lalu Tuhan Yesus berkata dalam ayat 43, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Lalu Tuhan Yesus berkata, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan inilah poin yang Yesus mau berikan kepada para murid-muridnya, bahwa kalau kita ingin terkemuka di surga, kita ingin memiliki tempat tertinggi di kerajaan sorga, kita mesti belajar hidup rendah hati, bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Untuk melayani perlu pengorbanan. Kadang kita diejek, dihina. Kadang kita dianggap salah oleh orang lain. Kebanyakan melayani dianggap mau monopoli. Tidak melakukan apa-apa dianggap malas. Itulah resiko yang diambil. Kita harus setia melayani, dan teladannya adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Bentuk pelayanan yang Tuhan Yesus berikan adalah pelayanan yang sangat tertinggi, yaitu dengan memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Dan ia sudah mati menyerahkan hidupnya bagi manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Melalui korbannya ini, manusia yang percaya kepadanya tidak akan binasa dan dihukum sampai pada kekekalan, tetapi akan menerima hidup yang kekal dan mahkota kemuliaan. Apa yang Tuhan Yesus lakukan kiranya menjadi pelajaran bagi kita semua. Mari belajar rendah hati untuk
di dalam dunia ini, dalam melayani Tuhan. Mari belajar menjadi pelayan Tuhan. Sing-singkan lengan baju. Jangan bersikap seperti bos yang mau menguasai orang lain, tetapi jadilah seperti seorang hamba, seperti Kristus yang datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi banyak orang. Karena itu, bagikan kabar baik kepada orang lain yang belum percaya. Nyatakan kepada mereka bahwa Yesus sudah mati menebus dosa manusia, sehingga setiap yang percaya kepadanya tidak ada dalam penghukuman, tetapi akan memperoleh hidup yang kekal. Haleluya, kiranya firman Tuhan malam ini memotivasi kita untuk rendah hati, setia melayani, dan juga memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagikan renungan ini kepada orang lain kalau saudara diberkati. Selamat malam, selamat beristirahat, biar kita bisa tidur dalam naungan Tuhan yang Maha Tinggi, dan sepanjang malam kita bisa tidur dengan nyenyak dan damai Kristus memenuhi hati kita. Dan besok pagi kita bangun dengan tubuh, jiwa, raga yang sehat, dengan rahmat Tuhan yang baru setiap pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.